Oke, selamat malam. Kali ini saya akan bahas potret pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat. Video ini adalah bagian yang ke-30 dari serial kupas tuntas data BANSM. Oke, sebelum memulai materi ini, dukung channel ini dengan cara subscribe agar dapat berkembang untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dan membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan agar bermanfaat bagi rakyatnya. Oke, saya sudah siapkan di sini satu dashboard ya di semua provinsi. Karena topik kita sekarang Kalimantan Barat, ya kita klik Kalimantan Barat. Ya, ini kira-kira potret pendidikan dasar dan menengah di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat ini terdapat 7.323 sekolah. 13% diantaranya terakreditasi A atau jumlahnya 955 sekolah. Ya, data ini di bawah standar nasional ya, rata-rata nasional 27% untuk yang terakreditasi A. Sementara di Kalimantan Barat hanya 13%. Di sini adalah breakdown untuk masing-masing akreditasinya. Ya, seperti sudah kita katakan tadi, yang terakreditasi A 955, kemudian nilainya atau 13%. Kemudian untuk yang terakreditasi B ada 3003 sekolah atau 41%. Kemudian yang terakreditasi C ada 2596 sekolah atau 35%. Sementara yang tidak terakreditasi ada 769 sekolah atau 11%. Ya, ini adalah sebaran untuk masing-masing kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ya. Jadi sekolah terbanyak itu ada di Kabupaten Kubu Raya ya. Jumlahnya adalah 919 sekolah. Kemudian nomor 2 adalah Ketapang, jumlahnya 775 sekolah. Kemudian yang nomor 3 adalah Sambas, jumlahnya 677 sekolah dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri ya. Pontianak yang merupakan ibu kota Kalimantan Barat jumlahnya ada 411 sekolah. Ya, ini untuk yang blank, Anda bisa lihat video-video saya sebelumnya, maksudnya blank itu apa ya. Oke, lanjut untuk jumlah dan komposisi tiap jenjang. Ya, di Kalimantan Barat ini ternyata jumlah sekolah didominasi oleh SD sederajat. 66% adalah SD sederajat, jumlahnya 4.826 sekolah. Ini nilainya di atas 1% di atas standar nasional. Kemudian untuk SMP sederajat ada 1.645 sekolah atau 22%. Yang untuk SMA sederajat 841 sekolah atau 12%. Sementara yang 11 sekolah ini adalah kelompok lainnya. Ya, berikutnya ini adalah tren perkiraan siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ya, ini SD ke SMP itu adalah 34%, sementara SMP ke SMA itu 50%. Maksudnya apa sih? Maksudnya ya, jadi kalau ada 100 sekolah di SD ya, sementara semua siswa yang lulus SD harus melanjutkan ke SMP, ternyata di SMP ini itu tinggal 34 sekolah ya. Jadi menyusut dari 100 sekolah menjadi 34 sekolah.
Artinya ada 66% ya anak SD yang tidak melanjutkan ke SMP, dengan asumsi bahwa jumlah kelas di SD sama dengan jumlah kelas di SMP. Ya, itu asumsi pertama. Asumsi kedua, jumlah siswa dalam satu kelas di SD sama dengan jumlah siswa dalam satu kelas di SMP. Ya, maka dengan asumsi tersebut ada 66% anak SD yang tidak melanjutkan ke SMP, yang potensinya adalah putus sekolah. Kemudian untuk SMP ke SMA juga sama cara membacanya. Jadi kalau ada 100 sekolah di SMP, sementara seluruh anak SMP harus melanjutkan ke SMA, ternyata di SMA itu tinggal 51 sekolah ya. Jadi sisanya yang 49% itu tidak melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yang dari SMP ke SMA. Kurang lebih bacanya begitu. Nah, kalau Anda masih bingung boleh tanya melalui komen atau bisa lihat video-video saya sebelumnya ya. Oke, ini untuk standar nasional ya. Jadi di standar nasional 33, di Kalimantan Barat 34 ya. Kemudian untuk SMP ke SMA itu yang melanjutkan 63% average nasional, kemudian yang di Kalimantan Barat hanya 51 atau di bawah standar. Oke, berikutnya kalau kita lihat jumlah sekolah tiap jenjang ya. Kita mulai dari SD. Ya, di sini ternyata SD umum ini jumlah sekolahnya paling banyak, yaitu 4.396 sekolah. Kemudian kalau kita lihat juga di SD sederajat ini ya, SD dan Madrasah Ibtidaiyah, ini data ini menunjukkan bahwa orang tua cenderung masukkan anaknya ke SD umum dibanding ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah ya. Dilihat dari angkanya ini. Kemudian setelah lulus SD, umumnya orang melanjutkan ke SMP. Pilihannya adalah SMP umum dan pilihan kedua adalah Madrasah Sanawiyah ya. Data ini menunjukkan bahwa SMP umum lebih diminati dibanding dengan Madrasah Ibtidaiyah. Dilihat dari angkanya ini ya, angka jumlah sekolahnya. Kemudian untuk selanjutnya setelah lulus SMP, orang melanjutkan ke SMA. Pilihannya adalah SMK, SMA dan Madrasah Aliyah ya. Data ini juga menunjukkan setelah lulus SMP, orang di Kalimantan Barat memilih melanjutkan ke SMA. Ya, pilihan pertama SMA, pilihan kedua SMK, dan pilihan terakhir adalah Madrasah Aliyah. Oke, selanjutnya ini adalah status kepemilikan sekolah ya. Jadi di Kalimantan Barat ini secara umum sekolah di sana itu didominasi oleh sekolah negeri. 76% adalah sekolah negeri, jumlahnya 5.586 sekolah. Sementara sisanya 24% ini milik swasta, jumlahnya 1.737 sekolah. Ya. Tapi kalau Anda lihat lebih detail lagi, ini detailnya ya. Ini untuk SD sederajat, ini untuk SD, SMP dan SMA semua bercampur di sini. Nah, untuk SD sederajat ternyata 85% milik pemerintah, sementara 14% milik swasta. Ya, di sini sekolah negeri mendominasi. Kemudian kalau di SMP itu 65% milik pemerintah, 37% milik swasta. Ya, artinya sekolah swasta di sini mulai mengembang ya dari presentasinya ya. Kemudian untuk SMA sederajat milik pemerintah 46%, milik swasta 54%. Artinya untuk SMA sederajat ini sekolahnya didominasi oleh swasta. Ya, ini untuk rata-rata nasional bisa dibaca sendiri.
Ya, ini coba kita bandingkan head to head antara sekolah umum dan sekolah yang berbasis identitas. Ya, ini mirip yang seperti saya jelaskan di atas. Data ini menunjukkan bahwa orang tua lebih membeli anaknya di sekolah umum, ya, untuk derajat SD ya 91%, sementara di madrasah ibtidaiyah hanya 9%. Kemudian setelah lulus SD orang melanjutkan ke SMP. Di SMP ini sekolah umum juga diminati ya, masih diminati dibanding dengan yang berbasis identitas. Di SMA juga sama, tapi kalau kita lihat trennya ini ternyata naik ya, dari 9% menjadi 19%, terus menjadi 26%. Artinya sekolah yang berbasis identitas itu lebih diminati begitu derajat sekolahnya makin tinggi. Ya, ini untuk SMA sederajat ya. Jadi setelah lulus SMP, orang pasti melanjutkan ke SMA. Pilihannya adalah SMA umum, madrasah aliyah dan SMK ya. Data ini menunjukkan bahwa setelah lulus SMP, orang lebih cenderung masuk di SMA. Kemudian pilihan kedua masuk di SMK, dan pilihan terakhir di madrasah aliyah. Ya, ini adalah rata-rata nasional ya, bisa dibaca ya. Oke, grafik terakhir ini menunjukkan bahwa kita akan petakan top 3 ya. Jadi yang pertama top 3 untuk jumlah sekolah terbanyak di kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Sekolah terbanyak ada di Kuburaya, jumlahnya 919 sekolah, di Ketapang 775 sekolah, dan terakhir di Sambas 677 sekolah. Sementara untuk yang top 3 untuk jumlah sekolah yang memiliki akreditasi terbanyak ya. Yang pertama adalah Pontianak ya, mungkin bisa dimaklumin karena Pontianak ini adalah ibu kota Kalimantan Barat, sehingga banyak sekolah yang bagus ya. Di Pontianak yang terakreditasi A jumlahnya 154, di Ketapang 109, dan di Kuburaya ada 99 sekolah. Ya, yang terakhir ini adalah 3 kabupaten atau kota dengan kualitas terbaik ya. Jadi di sini adalah 3 kabupaten yang memiliki kualitas yang paling baik. Diukurnya dari mana? Diukurnya dari jumlah yang terakreditasi A dalam satu kabupaten dibandingkan dengan total jumlah sekolah yang ada di kabupaten tersebut ya. Jadi misalnya Pontianak ini 154 dibanding dengan total sekolah yang ada di di Pontianak. Ya, untuk Ketapang 109 dibanding dengan jumlah total yang ada di Ketapang. Kemudian di Kuburaya total jumlah sekolah yang total yang terakreditasi A kita bandingkan dengan total jumlah yang ada di Kuburaya. Akhirnya kita dapatkan ini datanya. Ya, ini seolah-olah sama, padahal ini sebenarnya beda. Ini pembulatan ya. Jadi Pontianak lebih tinggi ini mungkin 37, sekian. Tapi di Singkawang ini 36,9, katakanlah begitu. Maka dia ada pembulatan. Tetapi secara ranking Pontianak nomor 1. Ya, artinya kalau ada 100 sekolah di Pontianak, itu 37 diantaranya terakreditasi A ya. Di Singkawang juga sama. Jadi kalau ada 100 sekolah, 37 sekolah diantaranya terakreditasi A. Sementara di Bengkayang ini kalau ada 100 sekolah, 21 diantaranya terakreditasi A ya. Artinya bahwa kalau Anda sekolah di Pontianak itu lebih mudah mendapatkan sekolah dengan akreditasi A dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang lain di Kalimantan Barat ya. Data mengatakan demikian. Oke. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar channel ini dapat berkembang untuk mengedukasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat dalam menentukan sekolah yang terbaik di provinsi masing-masing. Oke, selamat malam dan terima kasih.